Upaya meningkatkan kecakapan dasar siswa secara berkelanjutan terus diperkuat. Bertempat di salah satu hotel di tengah kota Sidoarjo, program inovasi untuk anak sekolah Indonesia Kemitraan Pendidikan antara Australia dan Indonesia menggelar workshop persiapan pengembangan materi untuk kepala sekolah, madrasah, dan pengawas. Kegiatan ini bertujuan menciptakan panduan pendidikan yang konkret dan mudah diimplementasikan, tanpa terjebak dalam rumitnya birokrasi. Kegiatan dilakukan selama 2 hari. Hari pertama workshop difokuskan pada sesi berbagi tugas pengembangan materi. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi, pembaruan Learning Management System, pemutakhiran kerangka SIS dan guiding note, penyelarasan panduan proses siklus peningkatan mutu sekolah dan kesepakatan mengenai template presentasi, lembar kerja, dan instrumen pelatihan. Memasuki hari kedua, para peserta melakukan finalisasi materi dan mempresentasikan hasil kerja kelompok untuk memastikan seluruh modul siap diimplementasikan di lapangan. Educational Leadership Specialist Inovasi, Hoirul Anam menjelaskan, tujuan workshop ini adalah untuk mendukung peran kepemimpinan di sekolah maupun madrasah dalam meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa secara berkelanjutan. Menurut Hoirul Anam, suatu kebijakan tidak bisa dipukul rata satu untuk semua. Lokalitas memiliki peran penting, pihaknya ingin materi yang disiapkan bukan sekadar dokumen yang bagus tapi sulit dilaksanakan, melainkan fokus pada kebutuhan nyata dan kondisi unik sekolah. Dalam kegiatan ini kita undang kepala sekolah pengawas supaya apa yang kita siapkan materi untuk penguatan kepala sekolah dan pengawas itu bukan materi yang indah di dokumen tapi sulit diimplementasikan, tapi kita ingin bahwa materi yang akan dipakai oleh kepala sekolah pengawas yang nanti akan menjadi bagian dari pilot inovasi ini akan mendapatkan sebuah materi yang konkret, sederhana, bisa dilaksanakan, terjangkau, dan beberapa prinsip lain yang intinya mudah diimplementasikan dan berbasis kebutuhan nyata di sekolah. Jadi dalam waktu 2 hari ini kita harapkan beberapa materi itu antara lain ada LMS, Learning Management System untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah. Kemudian ada panduan proses, bagaimana proses peningkatan mutu itu terjadi secara berkelanjutan, tidak hit and run, sekali kegiatan kemudian selesai tapi tidak berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada semacam alat refleksi yang kita sebut dengan kerangka peningkatan kompetensi sekolah, peningkatan mutu sekolah yang berkelanjutan yang kita sebut domain dan subdomain. Kita di sini menekankan bahwa sebetulnya upaya peningkatan mutu sekolah itu tidak lepas dari 4 domain, yaitu domain pembelajaran, domain pengajaran, domain kepemimpinan, dan domain iklim sekolah yang. Nah, lewat kegiatan ini kita juga ingin mendapatkan masukan dari peserta, apakah dari domain dan subdomain yang kita kembangkan ini kira-kira secara praktek di lapangan apakah masih ada yang perlu ditambah atau ada sesuatu yang ini terlalu tinggi kalau diimplementasikan di sekolah dalam konteks Indonesia. Karena domain dan subdomain ini kita kembangkan berdasarkan referensi dari berbagai macam sumber ya, baik nasional maupun internasional. Tetapi dalam hal ini kita ingin mendapatkan semacam validasi langsung dari kepala sekolah dan pengawas apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak. Dan yang terakhir, kami ingin lewat kegiatan ini kami juga ingin mendapatkan masukan terkait dengan strategi strategi refleksi yang efektif itu seperti apa. Kemudian kita tahu banyak sekali pertanyaan, kalau kita mau meningkatkan mutu sekolah itu mulainya dari mana? Ya. Nah, lewat kegiatan ini kami ingin menekankan bahwa sebetulnya untuk peningkatan mutu sekolah itu bisa dimulai dari hal yang sederhana. Hal sederhana itu apa? Apa yang sedang terjadi di sekolah, gitu kan? Kemudian dari kebiasaan yang terjadi itu, bagaimana kita masuk menguatkan, kalau misalkan contohnya misalkan sudah ada rapat di sekolah gitu, tapi apakah rapat selama ini yang terjadi sudah berbicara mutu atau masih berbicara administrasi? Nah, lewat kegiatan ini kita ingin menekankan bahwa kita bisa meningkatkan mutu sekolah itu melalui hal yang sederhana,
melalui hal yang sudah biasa terjadi di sekolah, tidak menambah beban baru. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan lintas instansi dan daerah, menunjukkan kolaborasi erat antara praktisi pendidikan di Indonesia. Daftar peserta mencakup pengawas sekolah, kepala sekolah dan kepala madrasah dari Dinas Pendidikan Bima, Lombok Tengah, Jember, Sumedang, dan Lumajang. Keberagaman konteks wilayah menjadi poin krusial. Peserta dari berbagai daerah, mulai dari Lombok Tengah hingga Sumedang, diajak memvalidasi materi agar sesuai dengan tantangan di lapangan. Salah satu peserta, Ni Ketut Mayoni, Kepala SDN 2 Batunyala NTB, menyebut metode siklus perubahan menjadi kunci keberhasilan di sekolahnya. Ni Ketut Mayoni mengaku, pelatihan ini menekankan pada perubahan bertahap melalui identifikasi, refleksi, dan perencanaan. Jika belum berkembang, proses kembali ke siklus awal. Ini sangat sederhana tapi dampaknya luar biasa bagi sekolah. Ya, pertama sebelum melihat hasil, saya melihat dulu ya kebermanfaatan dari kegiatan ini. Saya dari 2 hari kemarin itu diajak bagaimana mereview workshop untuk pelatihan kepemimpinan. Nah, saya lihat dari bagian-bagian item-item yang kita bahas itu sangat penting sekali ya. Artinya menjadi kebermanfaatan dan kebutuhan bagi kepala sekolah. Jadi dengan adanya kegiatan workshop ini, pemahaman kepala sekolah dia akan tahu gitu. Mulai dari mengidentifikasi kondisi sekolah, kemudian setelah tahu kondisi sekolah saya ini, kemudian juga diberikan materi LMS, tempat di mana kita bisa belajar mandiri. Nah, yang hari ini itu mencari solusi-solusi dari permasalahan sekolah, sehingga dengan kegiatan hari ini, workshop hari ini, kepala sekolah atau kepala madrasah ya, karena ini ada Kemenak juga, mulai dari bisa mengidentifikasi kondisi nyata mereka, kemudian juga mengidentifikasi potensi-potensi yang mereka miliki, kemudian juga bisa apa yang bisa saya lakukan untuk merubah, dan itu dalam sebuah siklus gitu, tidak satu kegiatan tapi punya siklus. Jadi langkah pertama, kemudian kita lakukan identifikasi, kemudian ada refleksi, ada perencanaan. Itu jika ada sesuatu yang masih belum berkembang, itu kembali lagi ke siklus awal. Nah, ini yang menarik ya, karena dengan siklus yang secara terus-menerus itu kan perubahan sedikit demi sedikit akan bisa secara bertahap bisa terwujud di sekolah. Selain penguatan kepemimpinan, di lokasi yang sama juga dilakukan finalisasi modul numerasi dan pengembangan alat asesmen diagnostik. Melalui kolaborasi lintas wilayah ini, diharapkan sekolah-sekolah di Indonesia dapat bertransformasi dengan menajamkan substansi kegiatan harian, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Dari Sidoarjo, Muhammad Abrar, Arek TV, melaporkan. Inovasi untuk anak sekolah Indonesia.